UN News kembali menyapa Anda pada hari ini. Kembali berjumpa bersama saya, Tiara Nabila dalam UN News. Pemirsa, informasi pertama datang dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut gempa bumi yang melanda Laut Banda di sekitar Kepulauan Maluku disebabkan benturan antar lempeng Australia dan lempeng busur Laut Banda. Gempa bumi yang terjadi di Laut Banda dengan kekuatan 7,9 magnitudo serta kedalaman di lebih dari 100 km membuat masyarakat di sekitar Laut Banda menjadi panik. Bangunan di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga mengalami kerusakan yang cukup parah akibat guncangan gempa bumi dengan magnitudo 7,9. Selain itu, dalam analisa tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan gempa bumi ini disebabkan oleh pergerakan lempeng atau penunjaman lempeng Australia dan lempeng busur Laut Banda. Selain itu, ahli VVMBG juga menemukan adanya cekungan cukup terjal di dalam Laut Banda, serta dikhawatirkan menimbulkan gerakan tanah di dalam laut ataupun longsoran bawah laut sehingga memicu tsunami pasca gempa. Menurut Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami VVMBG, Badan Geologi, gempa bumi ini dirasakan hingga Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan sebagian wilayah Papua. Di samping itu, kejadian gempa ini juga sedikit memicu kenaikan air laut di wilayah pusat gempa bumi. Baik, jadi gempa bumi yang terjadi di Laut Banda tergolong sebagai gempa bumi merusak, artinya telah mengakibatkan terjadinya kerusakan bangunan. Kemudian juga dilaporkan ada 1 orang yang luka-luka, dan sebagai catatan kejadian gempa bumi merusak di Laut Banda ini yang kedua pada tahun ini. Yang pertama di Jayapura, kemudian yang kedua di Laut Banda. Kekuatannya cukup besar ya, dan alhamdulillah itu dalam. Jadi catatan dari BMKG maupun dari USGS, dari GFZ itu lebih dari 100 kilo. Ya, meskipun dia dalam tapi karena magnitudenya besar sehingga guncangan juga terasa cukup kuat, terutama yang berada di sekitar lokasi pusat gempa bumi, dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan seperti yang dilaporkan, kejadian ini juga mengakibatkan kerusakan bangunan ya, terutama di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini untuk kekuatannya sendiri ada berapa magnitudo berarti Pak? Kalau dari data awal BMKG itu 7,9 ya. Kemudian juga dari USGS maupun dari GFZ Jerman itu mencatat sekitar 7,5-7,4. Ya, ini cukup besar memang kekuatannya ini. Sekali lagi karena ini dalam sehingga dampaknya ya tidak seperti yang di Cianjur ya. Kalau yang di Cianjur kan dia kedalamannya dangkal meskipun kekuatannya tidak besar. Jadi berdasarkan lokasi pusat gempa bumi, kemudian juga data-data mekanismenya, data vokal mekanisme ya, baik dari BMKG, USGS maupun GFZ Jerman. Jadi gempa ini dengan kedalaman dangkal dia berasosiasi dengan penunjaman. Namun penunjaman yang ada di sini dia lebih sebagai benturan antar lempeng. Jadi mungkin beda seperti halnya yang terdapat di barat Sumatera Selatan Jawa. Istilahnya kalau di barat Sumatera Selatan Jawa itu benturan itu menghasilkan deretan gunung api ya, yang disebut subduksi. Kalau untuk yang kasus ini dia, kalau saya cenderung menambahkan sebagai collision zone. Jadi benturan antar lempeng Australia maupun busur kepulauan lempeng yang ada di Laut Banda. Meski demikian, masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan waspada dengan gempa bumi susulan di sekitar Laut Banda. Selain itu, VVMBG juga menghimbau agar tidak termakan berita bohong terkait bencana gempa bumi di Laut Banda.